Halo semuanya, selamat datang atau selamat datang lagi maupun kalian udah pernah lihat channel aku sebelumnya maupun enggak. Semoga kehidupan kalian masih berjalan dengan baik, apapun definisi baik itu untuk kalian. Dan misalnya enggak pun semoga kalian bisa ngelihat hikmahnya secara gampang. Gitu. Kali ini kita mau coba ngintip nih gimana sih pikiran dia sama perasaan dia sekarang, kayak apa soal hubungan dia sama kalian. Karena kan kadang kita tahu ya, pikiran sama hati manusia itu bisa aja nggak sinkron, bisa aja nggak sama. Jadi kita mau lihat nih dari dua sisi itu, dan keputusan yang dia ambil saat ini tuh kayak gimana gitu ke hubungan kalian. Terus, oh iya, tapi yang perlu kalian ingat adalah keputusan ini atau pikiran dan perasaan dia ini masih bisa berubah. Manusia itu kan dinamis ya. Energinya bisa berubah-berubah, pikirannya bisa berubah-berubah, perasaannya bisa berubah-berubah, keputusannya pun juga akan berubah-berubah tergantung dari energi mana yang dia pilih gitu. Gitu, dan itu benar-benar natural. Jadi bukan salah siapa-siapa, bukan salah siapa-siapa, kita semua berubah dan itu natural gitu. Emang kayak gitu berjalannya. Jadi, akan lebih bijaksana kalau kita nggak naruh harapan terlalu banyak ke orang lain atau apapun yang mereka putusin, apapun yang mereka jalanin, kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian baru pertama kali atau nggak familiar sama reading pilih kartu kayak gini, basically kalian cuma pilih ini pile 1, ini pile 2, pile 3, pile 4. Kalian jernihin pikiran kalian dulu, jernihin perasaan kalian dulu. Kalian bayangin pertanyaannya di pikiran kalian dan kalian lihat mana yang paling rasanya kayak ketarik gitu loh. Yang kalian rasanya tertarik ke situ, yang paling cocok untuk kalian itu yang mana. Kayak gitu. Terus habis itu kalian bisa langsung ke description box. Di situ udah aku taruh timestampnya, jadi kalian bisa langsung pencet waktu yang sesuai sama file yang kalian pilih itu. Kayak gitu. Kalian bisa pause dulu screen-nya kalau misalnya kalian butuh waktu untuk milih, dan aku akan langsung ke reading yang akan kalian pilih. See you di reading itu. Halo pal 1, kita langsung aja ke reading kalian. Reading yang kalian pilih ini, selamat datang lagi. Dan kita sekarang udah dapat dua kartu ini, dua kumpulan kartu ini bakalan ngelambangin pikiran dia soal hubungan kalian, yang ini akan ngelambangin perasaan dia soal hubungan kalian. Kita lihat mulai dari pikiran kalian dulu, dan nanti kita akan masuk ke oracle card sama terakhir itu keputusan yang dia ambil saat ini. Tapi ingat sekali lagi, apapun yang ada di sini tuh nggak mutlak besok bisa aja berubah, minggu depan bisa aja berubah, dan mungkin aja justru reading ini nggak cocok untuk kalian. Jadi kalian bijaksanalah, yang tahu keadaan yang sebenarnya kayak gimana itu kalian gitu. Energi ini energi general, jadi belum tentu cocok sama kalian. Sekali lagi gitu, kita mulai dari pikiran dia dulu. Kita dapat Six of Cups, The Tower, sama Knight of Wands. Yang aku dapat dari sini adalah kayaknya ada kejadian yang ngagetin ya di hubungan kalian. Maksudnya ada sesuatu yang kayak dia nggak siap untuk nerima gitu loh. Maksudnya entah itu keputusan berupa keputusan kalian, berupa ada sesuatu hal yang tiba-tiba terjadi gitu, atau ada sesuatu hal yang terjadi di hidup dia tapi ngefek ke hubungan kalian juga gitu, atau apapun itu gitu. Nah intinya dia tuh tadinya nyaman sama apapun yang kalian punya sebelumnya, apapun yang ada di hubungan kalian sebelumnya, gimana kalian ngejalanin itu gitu, gimana kalian treat dia, atau gimana dia nge-treat kalian. Treat itu apa ya? Memperlakukan. Gimana dia memperlakukan kalian, gimana kalian memperlakukan dia. Heboh di luar, kepotong tadi, maaf. Sampai mana ya tadi? Ya intinya apapun itu ada satu kejadian yang dia nggak siap untuk nerima gitu, atau misalnya dia belum pernah ngadepin kejadian kayak gitu sebelumnya. Jadi dia kayak, wah ini ada sesuatu yang baru, gimana ya harus ngeresponnya gitu. Jadi apa namanya, pikirannya dia tuh belum sempat ngerespon, tapi mungkin dia udah kebawa emosi gitu karena dia nggak siap, karena dia ini pertama kalinya dia ngalamin itu, dan dia kaget gitu loh. Itunya gampangnya dia kaget, dan dia jadi kayak nggak tahu harus ngerespon apa baiknya, nggak tahu harus apa namanya, harus bersikap kayak gimana baiknya. Jadi ya itu, dia jadinya mungkin jadi lebih kayak kebawa emosi. Jadi kalau misalnya dia ngelakuin, bukan ngelakuin sesuatu sih, misalnya kayak dia ngelakuin sesuatu atas dasar perasaan, atas dasar emosi, kalian tahu gitu loh sebabnya apa gitu. Dan emang maksudnya gimana kita juga harus pahami gitu loh, orang kalau kalau ngadepin satu perubahan, ngadepin satu hal yang baru, itu tuh bukan hal yang gampang gitu loh buat orang itu. Kita pun juga kalau misalnya
tergantung orangnya sih. Cuman ada orang yang emang lebih susah untuk ngadepin perubahan dibandingin orang-orang lainnya. Mungkin juga kita ada beberapa hal yang tiba-tiba misalnya kayak terjadi sama kita amit-amit gitu, atau misalnya itu hal baik atau hal buruk apapun, pasti kita butuh waktu gitu loh untuk mencerna itu, untuk tahu gimana kita harus ngerespon, gimana keputusan yang terbaik yang harus kita ambil dari satu situasi itu. Kayak gitu kan kita butuh waktu gitu loh untuk mencerna di otak kita, untuk mikir juga gitu loh yang terbaik untuk kita kayak apa. Nah itu, dia tuh butuh waktu untuk itu. Jadi kalau misalnya emang dia lagi kayak kaget atau bingung gitu, atau nggak yakin atau apa, bukannya dia nggak support kalian, bukannya dia nggak misalnya ternyata kalian harus LDR gitu, kalian ditugasin kemana, kalian dapat opportunity kemana gitu, dapat kesempatan untuk memperluas karir kalian atau memperluas hidup kalian gitu, bukannya dia nggak support kalian, tapi dia nggak tahu gimana harus nanggepin itu gitu loh. Dia nggak tahu gimana dia nggak tahu apa yang harus dia rasain gitu sama keputusan kalian itu, sama apapun yang terjadi pokoknya di hubungan kalian itu. Intinya kayak gitu. Sekarang kita masuk ke oracle card. Oh iya, bisa juga kayak misalnya kalian punya hobi baru gitu yang sebenarnya mungkin itu hal baru buat dia. Misalnya selama ini dia dibesarkan dengan pandangan yang menentang hobi kalian itu gitu. Misalnya kalian tiba-tiba suka main tarot nih, atau kalian suka baca tarot, suka lihat tarot kayak gini-ginian. Mungkin kan ada aja orang yang ditumbuhin dengan pandangan kalau tarot itu supernatural lah, apalah apapun itu gitu disebutnya. Cuman mungkin itu gitu loh pandangan dia selama ini. Mungkin pandangan dia selama ini tuh nggak cocok sama apa yang hobi kalian jalanin itu. Jadi kalau misalnya dia kayak nggak support kalian, kelihatan kayak nggak support kalian atau apa, ya nggak apa-apa gitu loh, karena emang ini hal baru buat dia. Mungkin dia butuh waktu untuk belajar, dia butuh waktu untuk ngelihat lebih jauh lagi soal apa yang lagi mau kalian lakuin ini, atau soal hal baru apapun yang terjadi di dalam hubungan kalian itu. Kayak gitu intinya. Soalnya selama ini yang dia tahu tuh kalian kalem-kalem aja, terus tiba-tiba kayak gitu, kayak iya pasti kaget juga sih gitu. Terus kita dapat oracle cardnya. Pertama Tsunami dengan Wake Up Call, sama Milky Way dengan Perspective. Nah, ini dari satu perubahan ini tuh kayak ada sesuatu yang kayak nyadarin dia kalau dia tuh harus bukan dia sih, ada sesuatu yang nyadarin dia. Peristiwa ini tuh nyadarin dia kalau ternyata kalian tuh lebih dari apa yang dia expect, apa yang dia tahu selama ini gitu loh. Jadi dia juga butuh waktu untuk bisa nyari posisi di mana dia bisa ngelihat apa yang terjadi dari sudut pandang kalian juga gitu. Misalnya kayak kalian ngelihat tarot tuh mungkin selama ini, misalnya kalau ternyata kalian jadi hobi tarot, atau kalian mau ke luar negeri gitu, kerja di luar negeri, itu yang tadi aku bilang. Misalnya kalian selama ini ngelihat itu kerjaan ke luar negeri itu kayak satu opportunity baru gitu, satu kesempatan baru untuk kalian memperluas diri kalian, memperluas pengalaman kalian. Terus misalnya kalian mau belajar tarot, misalnya kalian ngelihat ini jadi bisa kayak ngebuka pikiran kalian, atau apapun itu gitu, kalian ngelihat itu sebagai sesuatu hal yang ngebuka gitu loh. Tapi dia mungkin ngelihat itu nggak sama gitu loh. Mungkin dia selama ini ngelihat kayak opportunity ke luar negeri itu kayak, oh kita jadi jauh gitu loh, maksudnya kita jadi harus LDR, nanti kalau kalian di kenapa di sana itu gimana, keamanan kalian nggak kejamin di sana atau apapun itu. Mungkin dia tuh punya pikiran sendiri. Nah dia butuh waktu untuk untuk bisa naruh dirinya sendiri itu di posisi kalian di satu perubahan ini gitu. Soalnya kalau sekarang emang dia tuh belum ngerti gitu loh. Itu dia belum ngerti kenapa kalian ngambil keputusan itu, kenapa perubahan ini bisa terjadi di hubungan kalian. Mungkin juga bahkan dia nyalahin diri dia sendiri atau nyalahin kalian karena adanya perubahan ini. Itu cuman karena akarnya, itu tuh cuman karena dia nggak siap gitu loh. Dia nggak terbiasa sama adanya ini gitu loh di pandangannya dia. Gitu. Terus bersyukurnya sih, jadi gini kan, yang perubahan itu yang tadi aku bilang, perubahan itu mungkin gak gampang buat manusia gitu, tapi bersyukurnya dia tuh bukan yang kayak mungkin kadang emang kebawa emosi itu ada gitu, itu manusiawi, tapi dia tuh bukan yang kayak menutup diri sepenuhnya dari itu, bukan yang kayak gak mau dengar apapun gitu loh dari sudut pandang kalian, tapi dia justru mau kayak nempatin dirinya sendiri itu, mau berusaha untuk nempatin dirinya sendiri di sudut pandang kalian itu.
itu suatu hal yang perlu disyukuri loh, soalnya nggak semua orang tuh bisa se-open itu gitu loh, nggak semua orang bisa mencoba untuk se-open itu sama pasangannya gitu. Yang aku lihat nih bukannya dia maksain ego dia gitu loh, tapi dia dia tuh lagi berusaha untuk ikutin kecepatan atau irama hidupnya dia biar bisa sejajar sama kalian gitu, untuk nyoba ngerti apa yang kalian anggap sebagai satu kesempatan itu, dan dia juga gimana caranya dia nganggap kesempatan itu juga buat dia juga untuk belajar gitu. Jadi buat trigger dia juga untuk memperluas wawasannya dari apa yang kalian bawa ini ke hubungan kalian, intinya kayak gitu. Dan selalu apapun itu butuh waktu butuh waktu dan butuh proses. Kita nggak mungkin bisa tiba-tiba kayak paham, bisa tiba-tiba belajar. Itu semua butuh waktu, butuh usaha, butuh proses gitu. Sekarang kita masuk ke perasaan dia. Perasaan dia kita dapat Ten of Pentacles reverse, the Hierophant, sama King of Pentacles. Nah jadi ya aku rasain di sini, nggak tahu kenapa tuh dia jadi kayak kehilangan, ada sesuatu yang dia rasa kehilangan gitu loh, kayak kehilangan bayangannya dia soal hidup kayak apa yang dia pengen jalanin sama kalian tadinya. Mungkin kayak gini, kita kan kadang suka ngayal ya, kalau misalnya kita punya pacar atau kita punya, misalnya kita sekarang punya pasangan atau kita belum punya pasangan, kita tuh kadang berharap kayak kehidupan kita nanti kalau udah sama dia, sama si orang yang kita mau ini tuh nantinya bakalan kayak apa, kita bakalan sukses bareng-bareng kayak apa, jalannya kayak apa gitu, atau apapun itu. Pokoknya itu ekspektasi tuh ada di dalam diri dia gitu loh. Maksudnya dia ngerasain ekspektasi itu tuh hilang sekarang tiba-tiba karena adanya perubahan ini gitu. Ini bisa juga kalau misalnya kalian belum punya hubungan, misalnya pun kalian belum punya hubungan, ini bisa juga kayak tiba-tiba dia kehilangan kesempatan untuk sama kalian, itu juga bisa juga gitu. Nah, emang dia ngerasa kayak gitu, maksudnya ada perasaan kehilangan itu gitu, tapi dia juga pada akhirnya yang aku lihat di sini adalah dia tuh bakalan ngehargain juga keputusan kalian, dan dia tahu kalau ini juga bisa bisa jadi juga itu malah jadi ngebawa keuntungan material buat dia juga gitu loh. Bisa jadi dia jadi belajar juga, bisa jadi dia nambah wawasan, nambah skill, atau misalnya keuntungan kalian itu juga dibagi sama dia gitu, dalam bentuk apapun itu gitu. Misalnya kalian jadi orang yang dilihat gitu, terus dia juga jadi orang yang tersorot gitu misalnya, kayak gitu tuh bisa juga. Cuman emang itu hal yang baru buat dia, makanya dia kaget dan dia ngerasa kayak apa yang selama ini dia harapin itu hilang gitu loh dari dia. Dan satu hal lagi yang aku lihat di sini adalah kalau misalnya dia udah ada di posisi pikiran yang tenang gitu, udah ada di perasaan yang tenang, dia tuh pada akhirnya ngerasa kalian tuh hebat gitu loh. Maksudnya dia ngelihat kalian tuh malah jadi kayak panutan, jadi kayak tempat dia belajar gitu loh, tempat dia belajar untuk memperluas dirinya dia sendiri juga gitu. Kalau emang dia udah ada di kondisi pikiran dan perasaan yang sehat ya, deep down dia tuh ngerasa itu gitu loh. Deep down dia ngerasa dia bisa belajar dari kalian. Mungkin sekarang emang dia belum bisa lihat aja itu karena emang susah gitu loh ngadepin perubahan. Balik lagi, terus kita masuk oracle card-nya, kita dapat fire dengan passion sama river dengan movement. Ya, susah. Nah, yang aku lihat di sini tuh malah dia juga yang dia rasain tuh malah dia tuh terpacu gitu loh untuk bergerak sesuai sama kecepatan kalian. Itu yang tadi aku bilang, dia dia terpacu, dia ngerasa ada pacuan gitu loh di dalam dirinya dia, yang dia kayak gue pengen pace hidup, kecepatan hidup, irama hidup, ritme hidup aku nih sama kayak si Pal satu nih. Gimana caranya yuk aku juga berkembang, gimana caranya aku juga bikin hidup aku tuh juga penuh kehidupan gitu loh. Kayak misalnya dia ngeliat gini, si Pal satu tuh bisa bikin hidupnya tuh benar-benar hidup ya, aku juga pengen gimana caranya ya aku bisa bikin hidup aku benar-benar hidup. Nah dia tuh jadi kayak ngerasa terpacu untuk kayak gitu juga, untuk nyari hidup buat dia itu juga gitu loh, untuk bikin dirinya itu berkembang sama kayak gimana kalian berkembang. Jadi intinya dia tuh malah ngeliat kalian tuh kayak ini wake up call sama movement ini, jadi kayak driving force sih kalau misalnya itu istilahnya. Intinya sesuatu yang memacu, kayak
pak gitu, kayak tau gak sih kuda kalau misalnya buat jalan dia harus kayak dipacu dulu pakai pacuan gitu. Nah kayak gitu, dia ngerasa kalian tuh kayak pacuan gitu untuk dia, pada akhirnya dia bisa maju juga, kayak kayak gimana kalian maju di dalam hidup kalian, intinya gitu. Nah dia juga ya itu intinya, dia pengen bikin hidupnya dia juga hidup gitu loh, hidupnya dia penuh kehidupan biar dia bisa match sama kalian gitu, biar kalau misalnya dia sama kalian dia bisa kayak kalian punya kehidupan, dia punya kehidupan gitu sama-sama, jadi kayak bisa saling selevel gitu loh energinya. Kalau misalnya kalian penuh kehidupan tapi dia kayak biasa-biasa aja, monoton gitu, mungkin dia ngerasa kayak nggak seimbang gitu. Nah dia juga pengen gimana cara bikin hidupnya itu penuh kehidupan kayak kalian gitu. Terus kita masuk ke keputusan dia saat ini. Keputusan tuh maksudnya apa yang pada akhirnya dia tek gitu loh di pikirannya gitu saat ini. Ini soal pikirannya, ini soal perasaannya. Ini middle ground tuh apa ya, kayak ya pokoknya keputusan akhir ya, tengah-tengah dari ini sama inilah. Jadi untuk pikirannya kita dapat Ten of Cups reverse. Nah jadi di sini juga dia berharap ada hidden blessing gitu. Jadi kan apa sih namanya, sebelumnya kan dia nggak lihat ada kemungkinan kalian ngambil keputusan ini gitu, nggak lihat ada kejadian ini gitu loh terjadi di dalam hidupnya dia, di dalam hubungan dia sama kalian. Kayak ini ngagetin buat dia gitu loh, tapi dia ya udah buat sekarang kayak tinggal nunggu aja, mungkin ada hidden blessing gitu loh, apa yang tadinya dia nggak lihat, mungkin kayak di hidupnya yang dia rancang itu tadi ada beberapa hal yang emang dia masih nggak lihat aja gitu loh, dari apa yang sebenarnya mungkin kalian punya potensi untuk lebih lagi gitu loh. Misalnya dia tadinya mikir kalian cuman bakalan kayak sama-sama terus mapan, beli rumah, nikah, apa segala macam, pokoknya itu orang normal. Tapi ternyata kalian punya potensi yang lebih lagi, dan dia juga jadi kayak terpacu untuk ngambil potensi yang lebih lagi gitu loh, untuk dia, untuk bikin hidupnya itu lebih hidup gitu, bukan cuman rutinitas yang orang lain juga lakuin gitu. Mungkin dia ternyata kayak oh iya, mungkin dari ini ada ada potensi lain yang lebih besar, ada sesuatu yang lebih besar yang bisa kita raih gitu. Sekarang intinya dia tinggal tunggu itu aja ya, gitu aja. Pokoknya intinya dia lagi tinggal tunggu itu aja, lihat gimana nantinya kayak gitu. Terus dari yang perasaannya dia, sebentar ya, kayaknya ini aku ngerasanya yang ini, cuman aku ketuker naruhnya. Oke, untuk yang perasaannya dia enggak, maaf ya. maaf agak rancu gitu soalnya mirip sebenarnya. Oke, untuk perasaannya dia kita dapat Two of Swords reverse. Jadi intinya yang dia rasain adalah kayak ya udahlah, pada akhirnya kayak nggak ada salahnya juga kalau misalnya pada akhirnya dia berusaha buka mata gitu loh sama hal baru ini, berusaha pelajarin lagi, berusaha cari tahu lebih banyak lagi soal hal baru ini. Walaupun mungkin emang dia masih ada perasaan gak serak gitu loh, ada kayak perasaan yang kayak ganggu gitu, kayak nanti kalau misalnya ini gimana, nanti misalnya kalian jadi sesat kalau belajar tarot itu kayak gimana gitu, kalau misalnya kalian kenapa gitu di luar negeri itu kayak gimana, masih ada pikiran-pikiran kayak gitu, masih ada ketakutan kayak gitu. Tapi ya udah gitu loh, pada akhirnya yang dia lihat adalah ya udah, coba buka blindfold aku dulu gitu, buka tutup mata aku dulu, pokoknya aku lihat dulu, aku pelajarin dulu, aku intinya itu, lihat dulu kayak gimana berjalannya, nanti untuk keputusan akhirnya aku lihat nanti kayak gitu. Nah terus untuk yang middle ground ya, gabungan dari dua ini, dia terima aja gitu loh, walaupun itu masih banyak sama sebenarnya kayak yang tadi itu, kayak masih banyak anxiety, masih banyak kayak bahaya-bahaya yang dia rasa bakalan dia harus jalanin gitu loh, masih ada bahaya-bahaya yang dia tahu gitu, yang dia tahu dia bakalan alamin. Tapi ya udah, dia lihat dulu aja gitu, intinya nantinya gimana ya gitu, intinya nantinya gimana. Dan dia kayaknya feeling aku tuh dia lebih fokus kayak ke tujuan akhirnya sekarang tuh kayak gimana gitu loh, tujuan akhirnya nanti bakalan apa yang bisa kalian dapat, keuntungan material apa yang bisa kalian dapat, yang bisa kalian bagi di hubungan ini, kayak gitu. Dia lebih fokus ke situ. Jadi kalau misalnya emang itu ada
sesuatu yang emang nggak sesuai sama apa yang dia bayangin selama ini, dan emang dia tahu juga gitu apapun yang bakalan kita jalanin itu pasti ada hal-hal yang bahaya juga gitu, ada hal-hal negatif yang harus kita laluin gitu untuk kita sampai ke tujuan kita. Dan kalau misalnya emang ternyata itu lebih bagus dari yang dia bayangin selama ini, ya udah dia mikir kayak ya udah it's worth to try gitu loh, worth it buat dicoba gitu. Intinya sih kayak gitu. Segini aja yang bisa aku sampaikan kali ini. Makasih banget yang udah nonton sampai akhir. Kalau misalnya kalian ada sesuatu yang mau di-sharing, misalnya ini resonate atau gimana, kayak gimana resonate-nya, apapun itu yang mau kalian ceritain, kalian bisa langsung tulis di comment section. Aku akan selalu senang bacain cerita-cerita kalian, walaupun mungkin responnya agak lama. Tapi aku senang aku selalu baca-bacain, dan aku harap kalian juga have fun untuk berbagi cerita di comment section aku. Kalau misalnya kalian suka videonya, bisa di like, subscribe, share ke orang-orang terdekat kalian, dan see you in the next reading. Aku harap selalu hidup kalian berjalan dengan baik, apapun itu definisi baik untuk kalian. Gitu selalu, makasih banget sekali lagi. See you in the next reading. Dadah. Level 2, selamat datang di file yang kalian pilih. Sekarang tinggal dengerin aja readingnya. Jadi kita mulai dari tarot ini. Jadi sebelah sini tuh soal pikirannya dia, soal hubungan kalian. Yang sebelah sini tentang perasaannya dia, soal hubungan kalian. Tapi ingat sekali lagi, energi ini dinamis. Terus keputusan apapun yang dia ambil, yang kita lihat saat ini, itu bisa berubah besok, bisa berubah nanti malam. Karena manusia itu dinamis ini cuma berasal dari energi yang kita lihat saat ini gitu. Saat ini kalian dengerin ini, itu energi saat itu yang diambil. Intinya kayak gitu. Jadi kita akan lihat ini secara tarot dulu, terus nanti kita lihat oracle card, sama kita lihat keputusan dia yang mau dia ambil tuh kayak gimana, dari pikiran dia, dari perasaan dia, sama middle groundnya gimana gitu. Jadi dari pikiran dia kita dapat Four of Wands reverse, The Magician reverse, sama Three of Wands. Nah, penuh warna kuning. Penuh warna kuning. Aduh maaf ya, aku lagi agak pilek. Nah, jadi untuk yang pikiran dia ini, menurut tarot, aku bakalan bagi dua. Yang buat kalian yang udah ada dalam sebuah hubungan, sama yang belum ada di dalam sebuah hubungan, jadi yang masih jomblo ya. Untuk yang yang lagi ada di dalam hubungan, yang aku lihat adalah dia tuh kayak udah punya segalanya. Dia tahu dia punya segalanya gitu loh, yang dia butuhin dalam satu hubungan. Dia kayak bahagia banget, dia hubungan sama kalian tuh asik, hubungan dia sama kalian tuh enak untuk dijalanin. Dia juga ngerasanya nyaman, dia ngerasa kayak dia bisa diterima apa adanya, dia ngerasa kayak dia di rumah. Pokoknya apapun itu yang dibutuhin di dalam sebuah hubungan, apapun yang dia ngerasa enak gitu loh, yang bikin dia ngerasa enak gitu ada di dalam sebuah hubungan, kalian tuh punya itu gitu loh. Dan kalian pun juga, maksudnya dalam hubungan itu kayak gitu loh. Dalam hubungan itu dia kayak punya apapun yang dia butuhin. Dan dalam diri kalian pun dia tahu juga kalian tuh punya kualitas-kualitas yang dia butuhin dalam satu pasangan gitu. Oh ya, by the way, ini yang buat yang jomblo juga termasuk ya. Buat yang masih jomblo, yang belum ada di dalam sebuah hubungan, tapi kalian ngelihat untuk seseorang gitu, ini juga termasuk. Kalian tuh punya kualitas yang dia pengen gitu ada di dalam pasangannya dia. Mungkin kalian udah enak dilihat, suara kalian enak didengar, terus kalian punya kalian punya kehidupan yang menarik gitu misalnya, atau kalian pembawaan kalian di dalam sebuah hubungan itu enak gitu, dan kalian juga mungkin bisa nerima orang apa adanya, bisa bikin orang ngerasa nyaman. Pokoknya kalian tuh kayak apapun yang dia pengen dalam sebuah hubungan ada di dalam diri kalian. Nah, cuman di sini bedanya. Kalau untuk yang kalian yang punya pasangan, dia tuh ngerasa ada dia tuh selama ini mungkin ngerasa tentram apa segala macam, dia udah punya apapun yang dia punya itu, tapi dia ngerasa ada excitement yang pengen dia dapetin lagi gitu. Ada excitement yang dia nggak dapet di hidup dia sama kalian sekarang. Mungkin dia udah tadinya excitement yang kalian sediain itu, yang kalian punya itu, dia tuh udah ngalamin duluan, dan itu udah habis gitu loh masanya.
Dan ini bukan salah juga gitu loh, karena gimana kebutuhan manusia itu pasti bertambah terus gitu. Nah kebutuhan yang pokok yang dia kebutuhan pokok nggak, bukan kebutuhan pokok yang kayak makan sandang papan pangan gitu, bukan gitu ya maksudnya. Kebutuhan yang pokok yang dia butuhin di dalam satu hubungan sama satu pasangan itu udah dia penuhin semuanya, tapi ada excitement baru gitu loh, maksudnya kayak tantangan baru, apa namanya, asik-asik baru gitu loh yang dia butuhin, yang dia tuh mungkin belum dapat itu dari kalian. Mungkin kayak yang dia alami nih asik yang lama gitu, tapi asik yang baru, dia tuh butuh sesuatu yang baru lagi, intinya kayak gitu. Bukan berarti orang yang baru ya, tapi seenggaknya ada kayak aktivitas baru yang bisa kalian lakuin bareng-bareng, atau kayak hobi baru yang bisa kalian lakuin bareng-bareng. Sama sih sebenarnya, atau kalian bisa kayak kerjasama untuk kayak ngediriin sesuatu atau apapun itu, pokoknya hal ada, dia butuh hal baru yang bisa kalian masukin ke dalam hubungan kalian gitu loh. Atau seenggaknya senang-senang gitu loh, senang-senang kayak setiap bulan misalnya kalian ngelakuin sesuatu yang baru gitu, ngedate dengan cara yang baru yang belum pernah kalian lakuin sebelumnya gitu. Dan kalau misalnya apa namanya, ya intinya itu untuk yang udah yang punya pasangan. Kalau yang nggak dalam satu hubungan, dia tuh ngerasa ada yang nahan dia untuk nggak bisa sama kalian. Itu dia tuh kayak punya apa namanya, dia tuh tahu kayak kalian tuh udah benar-benar orang yang dia pengen ada di dalam satu hubungan, dan hubungan dia sama kalian pun juga berjalan sesuai kayak apa yang dia pengenin di dalam satu hubungan. Tapi ada sesuatu yang nahan dia, kayak dia nggak bisa sama kalian, entah dalam bentuk apapun itu, dalam bentuk orang lain atau bentuk mentalnya dia sendiri, atau apapun itu, status kalian mungkin, atau status dia, mungkin dia ternyata udah sama orang lain mungkin juga gitu, atau apapun itu, pokoknya ada yang nahan dia nggak bisa sama kalian. Tapi misalnya apa namanya, kadang juga dia bakalan mikir, kadang dia mikir kayak misalnya, mungkin gak sih aku nemuin orang lain yang kayak gini juga gitu loh, yang kayak kalian juga gitu. Kalau misalnya emang dia nggak bisa sama kalian, ya gitu intinya. Dia misalnya pun dia ada orang-orang lain, dia tuh suka kayak ngebandingin, ini si orang ini nggak bisa kayak si Pal 2 nih, kayak gitu-gitu. Intinya sih kayak gitu. Entah apapun ini alasannya tuh bisa beda-beda antara masing-masing kalian yang milih file ini ya. Terus kita masuk ke oracle cardnya, kita dapat Gibbous Moon dengan you're very close to achieving your goal. Sama Void of Course Moon, nothing will come of this situation. Almost is never enough. Intinya gitu. Jadi intinya Gibbous Moon itu tuh bentuk yang hampir sempurna menuju bulan purnama. Kayak misalnya gini, di dalam satu siklus bulan, dia kan dari yang bulan gak ada sama sekali sampai dia penuh gitu loh, bentuk bulan bulat sempurna gitu. Gibbous Moon tuh ini, Gibbous Moon tuh tempat apa namanya, posisi di mana dia tuh udah hampir sempurna ngebentuk satu bulatan. Nah jadi ini juga sama, yang apa namanya, ngelambangin kalian. Hubungan ini tuh udah benar-benar hampir sempurna gitu loh. Hubungan ini tuh benar-benar hampir sempurna, dia udah dapat hampir semua apa yang dia butuhin. Cuman ada satu yang kurang gitu loh, ada satu faktor yang kurang. Apa ya namanya? Itu tadi yang aku bilang, faktor ini bisa beda-beda gitu loh sama kalian. Maksudnya kayak misalnya mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin si pasangan kalian ini butuh kayak apa namanya, aktivitas ngedate baru gitu loh, atau butuh kebutuhan yang lain misalnya, atau kayak misalnya butuh bersenang-senang dengan cara yang lain, dalam cara apapun itu, kayak gitu-gitu. Pokoknya intinya ada satu kebutuhan gitu yang belum terpenuhi. Pokoknya ini benar-benar udah hampir sempurna banget, kalian tuh udah orang yang tepat banget buat dia, hubungan ini udah hubungan yang tepat banget buat dia. Tapi ada yang kurang itu, maksudnya kayak ada satu kayak tek 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 gitu, tinggal satu kayak tek gitu loh. Tapi ya gitulah intinya. Dan dia ngerasa kalau misalnya itu, maksudnya ada satu kekurangan itu kayak udah, gimana ya, maksudnya walaupun dia ngerasa kayak ini harusnya aku bersyukur dia punya hubungan kayak gini, tapi ada yang ngeganjel, tetap ada yang kayak, tahu nggak sih rasanya kayak kalian lagi bahagia banget terus tapi kalian pengen pipis tapi nggak ada toilet, kayak gitu rasanya. Kayak
kalian tuh lagi ada di satu suasana yang lagi nyenengin banget, tapi kalian tuh butuh banget pipis gitu loh, tapi nggak ada toilet kayak gitu intinya. Maaf kalau contohnya agak jorok. Oke, kita langsung masuk aja ke perasaan. Kalau soal perasaan kita dapat King of Cups, Ace of Pentacles Reverse, sama Strength. Nah, ini juga dia tuh kayak udah stabil banget di hubungan ini, udah nempel banget, dan dia benar-benar nyaman banget. Dia tuh benar-benar nempel banget, benar-benar nyaman banget, stabil banget sama kalian gitu loh, sama hubungan ini. Dia benar-benar sayang banget sama hubungan ini, dan dia tuh nggak mau itu semua lepas dari genggamannya dia gitu. Dia butuh kalian sebagai support sistemnya dia butuh kalian untuk apa namanya, ya support system sih, untuk membantu dia untuk berkembang. Dia butuh kalian untuk ngerasa aman, dan dia tuh nggak pengen kehilangan ini semua. Jadi walaupun dia tahu dia butuh sesuatu yang dia nggak dapat dari kalian itu, dia tuh tetap nggak mau kehilangan ini gitu, tetap nggak mau kehilangan kalian gitu. Itu karena kalian tuh emang udah sesuatu yang berharga banget. Ace of Pentacles tuh Pentacles yang paling tinggi gitu loh, yang paling wow gitu loh, harta benda yang paling berharga gitu loh intinya. Dan dia tuh nggak mau kehilangan itu gitu loh. Dia takut kalau misalnya dia ngomong itu semua ke kalian, dia bakalan kehilangan kalian. Dia takut nyinggung kalian, dia takut nyakitin kalian, intinya itu. Dan itu masih butuh banget hubungan ini kayak gitu. Terus kita masuk ke Oracle card. Nggak usah lama-lama. Sebentar ya, kayak aku masih ada sesuatu yang bisa aku omongin di sini. Nah itu, dan misalnya pun dia ngerasa kayak hubungan ini nggak bisa lanjut karena ada kebutuhannya dia yang nggak terpenuhi itu ya, nyaris itu tadi itu, dia tetap gak mau gitu loh. Dia pokoknya gimana caranya kayak dia yang nyari itu gitu loh. Maksudnya nyari gimana caranya kebutuhannya dia itu tetap terpenuhi tapi dia bisa sama kalian juga gitu. Terus dari Oracle card kita dapat Communication is the key, sama dari Newman in Gemini, sama Don't Let Pride Get in Your Way, sama dari Full Moon in Leo. Nah itu tadi ya aku bilang tadi, dia udah pengen sebenarnya ngomong ini semua sama kalian. Dia pengen kalian tahu seberapa berartinya kalian buat dia gitu loh, seberapa sayangnya dia ke kalian. Tapi dia juga pengen kalian tahu kalau ada sesuatu yang dia butuhin yang lebih dari apa yang selama ini kalian punya gitu, dari apa yang selama ini kalian punya di dalam hubungan ini. Tapi balik lagi, ini mungkin ada dua alasan yang bikin dia nggak bisa ngomong ini. Pertama itu karena dia takut kehilangan kalian, dia takut menyakitin kalian, takut justru bikin kalian yang ngerasa nggak cukup gitu loh untuk kalian, karena kalian nggak bisa dapetin ini karena dia nggak bisa dapetin kebutuhan dia ini di dalam hubungan dia sama kalian. Dia nggak pengen kalian ngerasa kayak gitu karena kalian tuh udah sempurna banget buat dia gitu loh. Kalian tuh udah bener-bener yang kayak the best gitu loh, maksudnya pasangan the best buat dia gitu, yang dia tahu selama ini. Kedua karena egonya dia sendiri gitu, mungkin karena emang dia juga ngerasa kayak dia takut sama egonya dia sendiri gitu loh. Dia takut kalau emang ternyata dia yang terlalu nuntut terlalu banyak. Dia takut jadi pasangan yang kayak nuntut terlalu banyak. Dia takut jadi pasangan yang gak bersyukur kayak gitu. Itu jadi dia gak bisa komunikasiin ini ke kalian. Padahal sebenarnya misalnya dikomunikasiin dan kalian bisa nerima ini dengan baik, gak ngebawa itu ke pribadinya kalian gitu loh. Maksudnya ya itu, mungkin kan kadang kita kalau misalnya ada orang ngomong gini ke kita kadang cenderung lebih kayak, oh iya aku nggak mampu ya, aku nggak pantas buat dia gitu, cenderung kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian bisa benar-benar dengerin gitu loh apa yang dia butuhin, mungkin pada akhirnya kebutuhan itu bisa ketemu gitu, bisa lebih diusahain lagi kayak gitu. Nah terus terakhir kita lihat keputusannya dia, soal pikirannya dia, soal yang apa yang dia pikirin ini, soal apa yang dia perasain, sama middle groundnya kayak gimana, apa yang akhirnya dia ambil. Jadi soal pikirannya dulu kita dapat The Lovers Reverse. Nah, jadi yang dia ambil adalah dia nikmatin dulu kalian apa adanya kayak gimana gitu. Maksudnya kayak dia benar-benar kayak ya udah, ini pasangan aku kayak gini, pasangan aku nih benar-benar bisa bikin aku bahagia banget, pasangan aku ini bisa benar-benar intim banget sama aku secara emosional, secara
apapun itu, pokoknya secara emosional si pasangan aku ini, kalian maksudnya, itu udah benar-benar intim banget sama aku. Jadi aku nggak mau nyanyain ini, aku terima aja dulu apa adanya dia, walaupun ada itu tadi si kliknya itu, cuman ya udah terima aja dulu, aku nikmatin dulu apa yang bisa aku nikmatin sama dia, semua waktu yang bisa aku nikmatin sama dia, aku nikmatin sama dia gitu. Pokoknya intinya terima apa adanya dulu. Terus kalau soal perasaannya dia, kita dapat Three of Cups. Nah jadi dia tuh lebih kayak yang nyari apa yang dia butuhin tadi itu, yang dia nggak dapetin di hubungan ini gitu, dari sumber lain gitu. Mungkin ini bisa jadi sahabatnya, bisa jadi keluarganya, bisa jadi aktivitasnya dia, bisa dari pekerjaannya dia, apapun itu. Aku nggak mau bilang kalau dia akan punya orang lain gitu, punya pasangan lain atau gimana, walaupun mungkin kalau yang kalian belum ada di dalam satu hubungan, yang misalnya kalian masih jomblo gitu, maksudnya kalian belum pacaran sama dia atau belum ada hubungan sama dia, mungkin dia emang nyari ke orang lain gitu, tapi tetap aja itu nggak kayak apa yang dia dapetin sama kalian gitu loh. Pada akhirnya dia ini nggak kayak apa yang dia bayangin dia dapetin kalau itu dia dapat dari kalian, ngerti dong? Ngerti lah ya. Tapi kalau misalnya kalian udah pasangan, aku nggak ngelihat dia nggak loyal sama sekali gitu. Jadi dia mungkin nyari itu dari kayak cerita-cerita yang dia baca, atau dari film-film yang dia tonton, atau apapun itu, dan dia ngerasain itu kayak dia punya sendiri gitu. Tapi kalau soal selingkuh, aku benar-benar nggak ngelihat itu sama sekali, karena misalnya pun dia nyoba gitu sama orang lain, pada akhirnya itu yang tadi aku bilang, itu nggak sama kayak apa yang dia dapetin sama kalian gitu loh, nggak sama kayak apa yang dia bayangin dia bakalan dapetin kalau itu dia dapetnya dari kalian, kayak gitu. Jadi misalnya pun dia nyoba selingkuh atau dia nyoba apapun itu, it's not going well gitu loh, maksudnya nggak berjalan dengan baik gitu, nggak berjalan sama sesuai harapannya dia, dan pada akhirnya dia akan balik lagi ke kalian, karena yang dia butuh itu kalian, yang dia rasa nyaman itu ke kalian gitu. Dan misalnya pun aku benar-benar nggak bilang kalau dia selingkuh atau apa ya, sama sekali aku nggak bilang dia selingkuh, aku malah bilang itu tadi, aku nggak ngeliat dia selingkuh sama sekali. Tapi misalnya pun iya gitu, itu bukan salah kalian gitu loh. Misalnya ada sesuatu yang dia butuh dari kalian tapi kalian nggak bisa memenuhi itu benar-benar bukan salah kalian. Kita tuh kayak apa namanya, kita nggak bisa memenuhi kebutuhannya semua orang, satu orang pun kita nggak bisa memenuhi semua kebutuhannya dia gitu, karena pada akhirnya dia juga harus nyari dari sumber lain juga gitu. Kita nggak bisa jadi toko yang tepat untuk semua orang nyediain barang yang mereka butuhin gitu loh. Kayak apa sih namanya, mungkin aja emang dia nyari sesuatu itu, ekspektasi dia itu ke tempat yang salah gitu gitu. Kan kayak kita nggak mungkin nyari susu di toko sepeda gitu kan, ini contoh yang pernah aku dengar gitu. Dan itu bukan salah kalian, balik lagi. Terus untuk yang middle groundnya kita dapat justice. Nah jadi dia nggak mau, bahkan sampai sekarang dia tuh nggak mau ngerusak apa yang dia punya sama kalian sekarang, jadi dia milih untuk nyembunyiin ini dulu dari kalian gitu loh, nyembunyiin fakta kalau ada sesuatu kebutuhannya dia yang dia butuh dari kalian itu, sampai mungkin nanti dia ngerasa ada waktu yang lebih tepat untuk bisa komunikasiin ini tanpa nyinggung kalian, tanpa nyakitin kalian gitu, tanpa bisa ngerusak hubungan ini. Dan satu yang aku ingat, dan mungkin emang itu keputusan yang benar gitu loh. Mungkin dia ngelihat sekarang kalian belum siap untuk menerima fakta ini, dia belum siap untuk komunikasi ini dengan cara yang baik mungkin, atau apapun itu. Intinya kalian belajar dulu gitu. Dan by the way, aku mau bilang juga, kalau aku bacain ini bukan bikin kalian cemas sama sekali. Aku nggak ada niat bikin kalian cemas atau gimana. Cuma kalau misalnya ada yang bisa lebih dikomunikasiin ke pasangan, ya kenapa enggak gitu loh. Buat pada akhirnya kalau misalnya kalian bisa punya hubungan ini dengan lebih enak, dengan lebih jujur sama satu sama lain, lebih bisa memenuhi kebutuhan satu sama lain, mungkin aja ternyata kalian sebenarnya bisa menyediakan kebutuhan si pasangan kalian ini, cuman karena emang kalian nggak tahu kalau ternyata si pasangan kalian ini butuh digituin, kan siapa tahu bisa kayak gitu juga gitu loh. Nah mungkin kalau misalnya ternyata kalau dikomunikasiin ternyata lebih enak, ya udah gitu loh. Dan sekali lagi sekali lagi yang selalu tegasin juga, intuisi kalian tahu mana yang benar. Reading ini belum tentu cocok sama kalian semua. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa pasangan kalian ini udah benar-benar 100% jujur sama kalian, benar-benar 100% puas sama kalian, ya percaya sama itu lebih dari percaya sama aku gitu. Ini
balik lagi, ini energi kolektif, dan yang tahu gimana praktek ya ke kehidupan kalian secara khusus itu cuman kalian sendiri. Kayak gitu. Segini aja yang bisa aku sampein. Makasih banget ya udah nonton sampai akhir. Kalau misalnya ada yang bisa kalian share atau apapun itu yang pengen kalian share, pengen kalian ceritain gimana reading ini resonate sama hubungan kalian, bisa langsung ceritain di comment section. Aku akan selalu seneng bacain komen-komen kalian, bacain cerita-cerita kalian, walaupun aku nggak selalu sempat respon, tapi aku selalu bacain, dan aku harap kalian juga senang untuk saling berbagi cerita di comment section aku. Kalau kalian suka videonya bisa di like, subscribe, dan di share ke orang-orang terdekat kalian. Dan sekali lagi makasih banget udah nonton sampai akhir. Good luck selalu dalam hidup kalian. Semoga apapun yang terjadi dalam hidup kalian itu yang terbaik untuk kalian. See you in the next reading. Dadah. Halo pile 3, selamat datang di pile yang kalian pilih. Nah, jadi kita akan lihat nih apa yang dia pikirin dari hubungan kalian. Sebelah sini yang apa yang dia rasain soal hubungan kalian. Terus nanti kita akan lanjut ke oracle card, pembacaan oracle card, sama terakhir kita lihat keputusan yang dia ambil saat ini tuh kayak gimana berdasarkan dari pikiran dia, berdasarkan dari perasaan dia. Terus habis itu kita lihat juga jalan tengahnya kayak gimana yang dia laksanain saat ini. Tapi ingat lagi kalau misalnya keputusan yang dia ambil saat ini itu cuma berdasarkan sama energi yang ada saat ini. Besok bisa berubah, lusa bisa berubah, bulan depan bisa berubah. Jadi energi itu kan dinamis, orang itu dinamis, jadi bisa aja berubah kapanpun. Dan sekali lagi ingat untuk bijaksana menerima informasi. Kalau misalnya ada yang nggak sesuai sama apa yang intuisi kalian bilang gitu ke kalian, jangan diterima, karena nggak mungkin salah. Mungkin aja reading aku ini nggak cocok untuk semua orang yang milih pile ini gitu loh, karena ini kan emang general gitu loh, energi general, energi kolektif semua orang yang milih pile ini gitu. Jadi belum tentu kalian emang 100% cocok gitu sama ini. Ambil yang menurut kalian cocok, yang enggak biarin aja gitu selalu. Terus kita lihat sekarang mulai dari pikiran dia. Kita dapat Ace of Cups reverse, Five of Swords reverse, sama Six of Wands reverse. Nah, jadi yang aku lihat di sini itu rasanya dia tuh kayak takut. Yang dia pikirin adalah dia tuh takut ngasih terlalu banyak, dan ternyata yang dia dapetin balik itu nggak sesuai sama apa yang dia kasih. Mungkin kayak nggak imbang gitu dia ngerasanya. Kayak mungkin yang aku lihat juga adalah dia tuh kebayang-bayang sama masa lalunya dia. Mungkin dia pernah ada di waktu dimana dia tuh ngasih terlalu banyak untuk seseorang, atau ngasih terlalu banyak terhadap segala sesuatu gitu, atau terhadap satu hal gitu. Misalnya kayak dia mungkin belum tentu juga sama seseorang yang pernah ada di hubungan asmara yang sama kayak dia gitu. Mungkin juga ke orang tuanya atau ke teman-temannya atau apa. Pokoknya intinya dia tuh kayak pernah ada di satu hubungan dimana dia tuh ngasih banyak banget untuk orang itu, ngasih segalanya yang dia bisa, ngasih segalanya yang dia punya gitu. Tapi pada akhirnya yang dia dapetin itu nggak sesuai kayak yang diharapin, nggak seimbang sama apa yang dia kasih gitu ke orang itu. Jadi dia ngerasanya kayak apa namanya, dia mikirnya pada akhirnya aku kalah juga nih gitu loh di hubungan ini. Pada akhirnya yang aku dapat sama apa yang dia dapat itu nggak seimbang gitu loh. Yang aku dapat ternyata lebih dikit daripada apa yang dia dapat. Nah, makanya mungkin kejadian-kejadian kayak gitu itu ngebekas banget di pikirannya dia, dan itu bisa juga itu tuh diproject ke hubungan dia sama kalian gitu secara nggak sadar mungkin. Atau iya, jadi kayak itu udah kebentuk mindsetnya kalau dia tuh nggak boleh ngasih banyak-banyak ke seseorang kalau dia nggak mau kehilangan gitu loh. Kalau dia nggak mau apa namanya, kalau dia nggak mau kalah gitu, kalau dia nggak mau pada akhirnya ngerasa kalah, pada akhirnya ngerasa kecewa kalau ternyata yang kalian kasih itu nggak sama kayak apa yang dia kasih. Padahal mungkin sebenarnya itu bukan yang terjadi di hubungan kalian gitu, tapi secara nggak sadar itu mindsetnya dia tuh udah kebentuk itu karena dia udah terbiasa sama pola pikir itu kayak gitu. Terus jatuhnya tuh gini, kalau yang kalian, buat kalian yang udah ada di dalam hubungan sama satu orang ini, mungkin kalian ngerasa kayak ada yang nahan dia gitu loh untuk nikmatin hubungan kalian, untuk benar-benar ngerasain rasa sayang kalian gitu, untuk nerima rasa sayang kalian, nerima bantuan kalian, atau bahkan kayak ngasih rasa sayang yang sama gitu loh sama apa yang kalian kasih ke dia. Atau mungkin juga misalnya kalian sayang sama dia gitu, kalian kayak ngasih sesuatu ke dia, ngasih waktu kalian, ngasih sesuatu, misalnya ngasih bantuan kalian atau apa gitu ke dia. Dia mungkin aja dia tuh takut untuk menerima itu karena
di pikirannya dia kalau dia terima itu, pada akhirnya itu nggak akan imbang lagi gitu loh. Pada akhirnya dia jadi berhutang sama kalian gitu mungkin, atau apa lala kayak gitu. Itu bisa jatuhnya ke berbagai macam perilaku. Pokoknya intinya dia udah terbiasa sama mindset yang nggak adil gitu aja. Dia ngerasa kayak nggak diperlakukan nggak adil dalam satu hubungan, dan dia ngerasa di semua hubungan dia bakalan diperlakukan nggak adil juga, kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian yang masih belum ada dalam sebuah hubungan, mungkin dia juga jadi jatuhnya belum take full action gitu loh, belum ngasih pergerakan yang spesifik gitu, belum ngasih pergerakan yang signifikan gitu loh untuk nunjukin kalau kalian tuh ada potensi ada di dalam satu hubungan, kayak gitu. Karena juga dia kehambat sama ketakutannya itu, makanya dia mungkin nggak berani untuk ngedeketin kalian, nggak berani untuk ngasih lihat atau ngasih rasa sayang dia itu ke kalian, walaupun sebenarnya dia ngerasain itu gitu loh, walaupun sebenarnya dia kepikir untuk punya hubungan sama kalian, tapi dia terlalu takut untuk ngasih itu karena takut kalian nggak ngasih sesuatu yang sama gitu loh ke dia, gitu. Aku tahu kalian tuh nggak wajib untuk bisa ngerti semua orang ya, tapi emang trauma itu tuh segitunya gitu loh. Kalau orang emang udah kebentuk kayak gitu pola pikir ya, kalau orang udah kebentuk pola pikirnya sama trauma, ya emang segitunya gitu loh, emang segalanya tuh jadi otomatis buruk gitu. Kalau kalian berani komit buat berhubungan sama si orang ini gitu, resiko yang harus kalian jalani juga ya gitu. Ada resiko kayak gitu juga, maksudnya ada resiko kalian ya harus sabar gitu. Emang gak gampang gitu loh buat orang buat ngejalanin hubungan sama orang yang terpengaruh sama trauma dia gitu. Cuman kalau kalian emang ada rasa sayang sama orang itu, sesulit apapun itu kalian akan terima kok. Maksudnya itu akan berjalan secara otomatis gitu loh. Kalian gak akan ngeluarin banyak usaha untuk bisa sabar sama dia. Tapi kalau misalnya emang kalian rasa gak mampu gitu, ya berarti emang mungkin kalian bukan orangnya gitu yang bisa sama orang kayak gini, kayak gitu. Terus kita masuk ke oracle cardnya. Kita dapat loyal heart sama orphan. Sebentar ya. Iya, aku ngeliat ini tuh kayak miris gitu loh sebenarnya. Dia tuh kayak, tau gak sih rasanya anak kecil yang terbiasa ditinggalin sama ortunya gitu loh. Terbiasa ditinggalin sama orang tuanya, atau terbiasa ngelihat orang tuanya punya hubungan yang gak damai, atau terbiasa ngelihat dimanapun itu, misalnya bukan sama orang-orang yang ada di sekitarnya, mungkin terbiasa ngelihat film-film di mana hubungan itu nggak akan berjalan dengan baik, kayak gitu intinya. Maksudnya kayak apa namanya, pandangannya dia ke hubungan asmara itu udah dapet contoh yang nggak baik gitu loh dari awal. Dan itu pengaruh juga ke gimana dia ngelihat hubungan dia saat ini, ngelihat hubungan dia ke depannya gitu. Karena dia udah punya mindset duluan kalau hubungan asmara itu nggak akan berjalan lama, hubungan asmara itu nggak akan seimbang, hubungan asmara itu nggak akan, pokoknya berbagai macam problem yang ada di dalam hubungan asmara itu udah lekat gitu loh di otaknya dia. Padahal sebenarnya dia tahu kalau dia tuh punya kemampuan untuk mencintai yang dengan hati besar gitu loh, dengan perasaan yang kuat gitu. Cuman dia nggak tahu aja, dia maksudnya kayak nggak berani untuk masang ekspektasi gitu loh di pikirannya dia kalau dia tuh worthy buat apa sih namanya, dia tuh pantas, layak gitu untuk dapat hubungan asmara yang bagus gitu. Atau emang dia udah mikir kalau hubungan asmara itu nggak akan berjalan dengan baik aja gitu, termasuk untuk dia, walaupun yang rasa cinta yang dia punya, maksudnya potensi dia untuk mencintai itu sebenarnya juga besar gitu, cuman dia nggak ngerasa itu ada aja gitu loh, maksudnya dia nggak ngerasa hubungan asmara yang baik itu ada gitu. Nah, terus kita masuk ke perasaan dia sekarang. Kita dapat Six of Pentacles reverse, Knight of Swords reverse, sama Justice reverse. Sekali lagi dia pun juga sama, di perasaan dia pun dia takut ngasih segalanya karena dia takut nggak nerima dengan seimbang, dia takut pada akhirnya dia kecewa gitu. Jadi dia tuh udah kecewa duluan sebelum dia memulai aksinya dia gitu, takut kecewa sampai kecewanya dia itu dia rasain. Kayak rasanya tuh ya kayak kita kalau cemas aja gitu loh. Kalau kita cemas, kita kan sebenarnya belum ngalamin bahayanya kan. Maksudnya misalnya kita cemas, apa ya namanya, kita cemas misalnya kita mau ikut satu perlombaan, terus kita takut kalau kita kalah gitu.
kita kan pasti udah ngerasain emosi kekalahan itu gitu loh, padahal kita belum mengalami itu. Nah kayak gitu loh, dia sebenarnya belum ngalamin kekecewaan itu gitu loh di hubungan ini sama kalian, tapi dia udah ngerasain emosi kekecewaan itu karena ya emang dia udah terbiasa berpikir dengan cara itu, dia udah terbiasa ngerasa dengan cara itu. Jadi keulang lagi gitu loh, kebiasaan, satu luka yang nggak sembuh itu akan keulang-ulang terus sampai kita belajar untuk keluar dari luka itu, kayak gitu. Dan dia tuh belum keluar dari situ, jadi dia masih kayak berputar-putar di situ, masih berputar di perasaannya dia itu, di ketakutannya dia, kayak gitu. Tapi di sisi lain pun dia tuh juga takut sebenarnya kalau dia nggak ngasih 100% buat kalian, dia malah akan kehilangan kalian. Dan dia tahu perlakuan kayak gini tuh nggak adil juga buat kalian gitu loh. Dia tahu kalian tuh pantas dapetin yang terbaik, dia tahu kalian pantas dapetin orang yang bisa ngasih kalian segalanya, tapi dia terlalu takut untuk melakukan itu gitu loh ke kalian. Antara dia bikin kalian kecewa atau pada akhirnya dia kecewa lagi gitu loh. Maksudnya dia ada di dua pilihan itu dan dia bingung untuk milih yang mana gitu. Terus kita masuk ke oracle card-nya, kita dapat come to the age sama poise. Nah, dia tuh kayak yang aku rasain di sini dari kartu yang come to the age ini tuh adalah dia tuh ngerasa nggak nyaman, bukan nggak nyaman, kayak nggak aman. Itu yang tadi aku bilang, kayak kalau misalnya kita cemas sama satu bahaya, kita tuh udah ngerasain satu emosi dari hal yang kita anggap berbahaya itu gitu loh. Nah, jadi dia tuh rasanya kayak gini, kayak berdiri di ujung jurang ini, dia ngerasa dia harus terjun, dia bakalan kehilangan sesuatu kalau dia nggak terjun gitu. Tapi kalau misalnya dia terjun pun dia nggak tahu dia bakalan aman atau enggak gitu loh sampai bawahnya, kayak gitu. Iya gitu. Dia ngerasa dia harus kayak ngasih kalian segalanya, dia ngerasa kalian layak gitu loh dapet segalanya yang bisa dia kasih ke kalian. Tapi kalau misalnya dia kasih, dia takut pada akhirnya dia yang jatuh, dia yang gitu ya, ketemu permukaan yang keras gitu loh, dan dia kayaknya dia belum siap gitu loh untuk ngalamin itu lagi, untuk jatuh lagi gitu. Itu makanya dia takut. Dan satu lagi yang aku lihat adalah dia ngerasa nggak aman juga gitu loh, jadi dia pada akhirnya ngerasa dia harus masang tampang baik-baik aja ke kalian karena dia nggak mau jadi beban, dia nggak mau kelihatan kayak orang yang problematik gitu karena adanya pikiran-pikiran kayak gitu, karena adanya ketakutan-ketakutan kayak gitu. Dia nggak mau kalian ngelihat dia kayak problematik terus pada akhirnya kalian pergi gitu karena kalian capek sama dia gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa aja gitu loh kalau kita jadi orang yang problematik, karena menurut aku semua manusia pada akhirnya problematik karena kita pasti punya masalah hidup sendiri-sendiri, dan kita pasti juga pernah ngerasa sedih, kita pernah ngerasa sakit hati, dan sedikit apapun pasti rasa sakit hati itu juga berpengaruh gitu loh ke kita. Pasti kayak ada trauma yang kita simpen dan itu mempengaruhi apa yang kita lakuin ke depannya, kayak gitu. Tapi dia tuh terlalu malu untuk nunjukin itu ke kalian, terlalu takut gitu, takut jadi beban, itu yang tadi aku bilang, takut ngebebanin kalian. Karena dia tuh masih butuh kalian. Karena dia tuh masih butuh kalian ada di dekat dia. Cuman itu, dia nggak bisa ngasih segalanya ke kalian. Tapi jangan sampai kalian ngerasa tertuntut untuk tetap ada di dalam hidup satu orang ya. Kalau misalnya emang kalian ngerasa ini beban, kalian ngerasa kalian nggak akan sanggup untuk ngadepin orang kayak gini, kalian berhak untuk pergi, apapun yang orang itu harapin dari kalian, kayak gitu. Terus, nah ini satu lagi yang dia nggak sadar adalah mungkin juga kalian juga sebenarnya problematik gitu loh. Mungkin juga sebenarnya kalian juga punya trauma sendiri yang belum kalian sembuhin. Tapi dia karena dia udah terpaku sama si traumanya dia sendiri itu, makanya dia nggak ngeliat kalau sebenarnya kalian tuh juga orang yang nggak sempurna gitu ya. Siapa sih manusia yang sempurna? Tapi dia nggak kepikiran itu. Itu aja. Kalau misalnya kalian bisa nunjukin itu ke dia, maksudnya nunjukin kalau kalian juga punya masalah, kalian juga punya rasa sakit gitu, tunjukin aja nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya kayak jadi kayak buka-bukaan aja, karena pada akhirnya hubungan tuh perlu yang namanya rasa terbuka, itu perlu rasa aman untuk saling terbuka satu sama lain. Kalau enggak kalian akan deg-degan terus gitu loh setiap hari, kalian akan pasang topeng terus kan, dan itu nggak nyaman, itu pasti kayak makan banyak tenaga gitu, bukan satu hubungan yang
personally aku bakalan mau ada di situ gitu loh. Terus terakhir kita masuk ke keputusan dia saat ini, dari ini pikiran dia, apa yang dia pikirin itu, ini apa yang dia rasain, sama ini yang common ground-nya, tengah-tengahnya. Jadi dari pikiran dia kita dapat Three of Pentacles. Nah, jadi yang aku dapat dari sini adalah dia tuh kayak berusaha banget buat nyoba bangun image di depan kalian gitu loh, untuk nutupin itu tadi, untuk nutupin si problem-problemnya dia, yang dia lakuin sekarang, yang dia putusin untuk dia lakuin sekarang dari apa yang dia pikirin ini adalah itu, tetap tetap majang tetap pasang image gitu di depan kalian kalau dia tuh tetap bisa ngejalanin hubungan ini dengan baik dan jadi pasangan yang baik untuk kalian gitu. Dan dia pengen sebenarnya pengen ngebuktiin, pengen ngasih lihat ke kalian gitu loh, kalau dia tuh bisa ngasih apa yang kalian butuhin walaupun dia nggak ngasih segalanya yang ada di dalam diri dia, kayak gitu. Terus di perasaan dia kita dapat Five of Wands reverse. Nah jadi jadi masih banyak perasaan yang bergulat di dalam diri dia gitu loh, masih banyak kayak pengennya ini tapi pengen ini, tapi pengennya ini tapi pengen ini, yang sebenarnya itu tuh bertolak belakang, yang nggak bisa dijalanin bareng-bareng gitu loh kalau emang nggak ada yang disembuhin dari ini semua. Kayak itu yang tadi aku bilang, pengen ngasih segalanya ke kalian tapi takut buat ngasih segalanya. Dia pengen aman tapi dia takut ngecewain kalian, kayak gitu. Dan itu dia masih bergulat sama perasaan-perasaan itu di dalam diri dia. Dan itu sebenarnya perasaan-perasaan itu yang justru yang malah bikin dia nggak tenang gitu loh. Kalau misalnya dia bisa berdamai sama perasaan yang dulu, mungkin dia akan lebih tenang dan lebih damai gitu loh untuk ngejalanin semuanya sekarang. Nah terus ini common ground-nya, jadi dari apa yang dia pikirin ini sama apa yang dia rasain, jalan tengahnya apa yang dia ambil, kita dapat Queen of Swords. Ini tuh energinya kayak gini, udahlah pasang tampang cool aja dulu, kayak seakan-akan tuh semua yang dia pikirin, semua yang dia rasain ini itu nggak ada efeknya buat dia gitu loh, padahal ada aja gitu. Kalau kalian bisa dengan lembut coba kasih tahu dia kalau kalian akan ada buat dia, apapun yang dia tunjukin ke kalian gitu, kalian kasih lihat gitu, yang tadi aku bilang kalau kalian tuh juga sebenarnya tuh punya masalah loh gitu loh, kalian punya trauma kalian sendiri, kalian punya rasa takut kalian sendiri gitu. Kalau misalnya kalian mau buka-bukaan sama dia, mungkin dia akan lebih aman juga untuk terbuka juga sama kalian. Karena gini loh, kalau misalnya itu yang tadi aku bilang juga, kalau misalnya kalian gak terbuka sama satu sama lain, selamanya akan ada yang diumpetin dari kalian, dan itu kan gak akan nyaman untuk kalian umpetin juga satu sama lain. Dan ingat juga untuk tahu kemampuan kalian gitu, jangan sampai kalian malah ngerusak diri kalian untuk fix others, untuk memperbaiki orang lain kalau emang itu ternyata di luar kemampuan kalian. Tadi aku udah bilang juga, kalau misalnya kalian ngerasa ini bukan tempat kalian untuk berjuang untuk memperbaiki orang kayak gini, untuk bikin orang kayak gini terbuka, ya jangan gitu loh, berhentiin aja gitu. Karena dengan kita nggak misalnya kalian ngerasa kayak, aduh kok aku nggak cukup hebat ya untuk bisa benerin satu orang ini gitu, untuk benerin satu orang yang aku sayang, itu emang bukan kewajiban kalian gitu loh. Yang kalian wajib untuk benerin itu cuma diri kalian sendiri, yang bisa kalian kontrol itu cuma diri kalian sendiri. Kalau ada orang lain yang berharap untuk dibenerin sama kalian, gak akan bisa gitu kalau emang si orang itu gak mau benerin dirinya sendiri, kayak gitu. Jadi ini bukan di tangan kalian, kalian cuma bisa trigger doang gitu, tapi untuk seterusnya itu tergantung si orang ini, tergantung si pasangan kalian gitu. Segitu aja yang bisa aku omongin. Makasih banget ya udah nonton sampai akhir. Kalau misalnya ada yang bisa kalian share kayak resonate sama kalian, gimana resonate-nya, rasanya gimana kalian dengerin ini apa segala macam, kalian bisa share di comment section. Aku akan selalu seneng bacain semua cerita-cerita kalian, walaupun kadang aku nggak sempat respon, tapi aku selalu bacain, dan aku harap kalian juga have fun untuk saling berbagi cerita di comment section aku. Kalau misalnya kalian suka videonya bisa di like, subscribe, share ke orang-orang terdekat kalian. Dan sekali lagi terima kasih, aku berharap apapun yang terbaik untuk kalian, hubungan kalian, untuk hidup kalian, apapun itu, semoga cuma yang terbaik yang akan terjadi sama hidup kalian. Good luck selalu dalam hidup kalian, see you in the next reading, dadah! Halo Pak 4, selamat datang di reading yang kalian pilih. Jadi kita akan mulai lihat ini dari pikiran si pasangan kalian, ini dari perasaan pasangan kalian,
tentang hubungan dia sama kalian gitu. Dan kita akan lanjut masing-masing ke oracle card yang tadi kalian pilih, sama terakhir ada keputusan yang pada akhirnya mereka jalani gitu dari pikiran mereka gitu, keputusan yang mereka ambil dari pikiran mereka sama keputusan yang mereka ambil dari perasaan mereka. Terakhir yang common ground ya, jadi dari keputusan yang mereka ambil dari pikiran mereka itu sama yang dari perasaan mereka, jalan tengahnya apa yang mereka ambil. By the way, maaf ya kalau ada suara berisik, di depan ada yang lagi renovasi lagi gitu. Oke, dan sekali lagi aku bilang juga, keputusan apapun yang kita lihat di sini itu nggak akan mutlak gitu loh. Jadi maksudnya besok bisa aja berubah, bulan depan bisa aja berubah, minggu depan bisa aja berubah, bahkan nanti malam juga bisa berubah gitu. Kalau kalian nonton ini siang. Nah, jadi kita kan manusia itu dinamis, kita bisa berubah, mau itu kita kontrol, mau kita enggak. Jadi apa yang kita lihat di sini tuh cuman yang didasarin sama energi yang ada saat ini. Dan balik lagi, percaya sama intuisi kalian. Gak mungkin 100% dari reading aku ini cocok untuk kalian semua orang yang pilih pile ini gitu. Karena kan ini energi kolektif gitu. Mungkin ada yang energi yang diambil dari orang lain gitu masuk ke reading kalian juga. Jadi bijaksanalah dalam memilih mana yang cocok untuk kalian, mana yang enggak. Kayak gitu. Kalian yang paling tahu sendiri. Ini cuman buat kayak konfirmasi doang gitu sebenarnya. Oke, kita akan mulai dari si pikiran pasangan kalian. Kita dapat The Star, Four of Cups, sama The High Priestess reverse. Nah, yang aku lihat di sini adalah ada pikiran di dalam diri dia yang kayak, Pile 4 tuh hebat banget sih. Pile 4 tuh populer banget gitu loh. Kayak dia ngelihat kalian tuh kayak bintang gitu loh. Semua orang ngelihat kalian tuh kayak shine bright gitu loh. Maksudnya kayak bener-bener yang kayak intinya semua orang ngelihat kalian gitu lah. Banyak banget orang yang ngelihat kalian, dan kadang dia nggak suka itu, cuman dia nggak mau nunjukin itu aja ke kalian, nggak mau ngomong itu ke kalian, karena kalau misalnya dia ngomong itu ke kalian, menurut dia itu sama aja kayak mengkonfirmasi kalau dia tuh nggak sebagus kalian gitu loh. Kalau dia nggak semenarik kalian, menurut dia ya, ini maksudnya di pikirannya dia kayak kalau misalnya dia jujur ke kalian soal itu, dia takutnya kayak kalian nganggap dia tuh kayak, aduh posesif banget deh ini orang, aduh ini orang sirik tanda nggak mampu deh. Nah, dia tuh nggak mau dianggap kayak gitu, dia nggak mau dianggap lebih rendah dari kalian, dia nggak mau dianggap nggak pantas untuk ada jadi pasangan kalian kayak gitu. Makanya dia tuh milih untuk ngumpetin itu, nyimpan itu buat dirinya dia sendiri aja gitu. Atau bahkan atau mungkin bahkan dia juga nggak mau ngasih lihat itu ke dirinya sendiri, kayak dia berusaha nutupin kayak enggak kok emang ini mah orang-orang ini aja yang kayak gini gitu, nyalahin orang lain gitu jatuhnya, kayak gitu, untuk nutupin rasa malunya dia itu tadi. Tapi bukan berarti dia sebenarnya lebih rendah dari kalian atau apa gitu, mungkin itu cuman ada di pikirannya dia aja gitu loh, karena emang mungkin kalian terlalu terang gitu sampai dia nggak ngelihat si itunya dia sendiri gitu loh, ngelihat kayak kualitasnya dia sendiri. Dan gini, dia tahu dia nggak bisa posesif sama kalian gitu loh, dan itu bukan salah kalian kalau kalian jadi pusat perhatian orang-orang. Tapi dia nggak bisa melawan itu gitu loh, dia nggak bisa melawan pikiran-pikiran di mana dia tuh pengen ngomong aja gitu ke orang yang ngelihat kalian gitu, kayak woi jauh-jauh lu, nggak usah deket-deket lu gitu, kayak gitu. Itu ngeganggu dia banget. Aku pengen ketawa tapi kasihan. Dan aku ini benar-benar nggak ada niat untuk ngejek dia atau apapun, sumpah, tapi sayang, lucu gitu loh. Dan sekali lagi ini bukan tanggung jawab kalian gitu. Kalau misalnya kalau misalnya kalian emang udah shine bright aja, kalian populer atau apa gitu loh, kalian nggak harus nurunin kualitas kalian gitu untuk bikin dia ngerasa nyaman gitu. Ini cuma masalah dia sama pikiran dia doang gitu. Iya. Sebentar ya, kayaknya ada lagi yang bisa aku dapat dari sini, tapi tunggu sebentar. Dia juga paham kok, maksudnya dia juga paham sebenarnya ini karena emang mungkin dianya aja yang nggak pede gitu. Sebenarnya dia tahu gitu loh fakta itu gitu loh, kalau emang dianya aja yang nggak pede, dianya aja yang ngelihat dia terlalu rendah gitu, tapi dia nggak tahu gimana caranya memperbaiki itu, dan gimana caranya dia ngerasa standar dia tuh sama kalian gitu loh. Gimana caranya dia bikin dirinya sendiri mikir kalau standar dia tuh sama kayak standar kalian
gitu, untuk bisa setara sama kalian. Terus kita masuk ke oracle card-nya, kita dapat protection dengan call back your power, cut the cords, soul retrieval, sama the ever unfolding rose, cracked open, it's happening for you not to you. Nah, jadi di sini itu yang aku lihat adalah buat dia tuh susah gitu loh nerima di mentalnya, kalau dia bingung deh. Intinya dia tuh kayak di pikirannya dia itu yang tadi aku bilang, dia tuh kayak nggak pantas untuk kalian gitu, kalian kayak mekar banget gini, sedangkan menurut dia kayak gitu-gitu aja gitu loh. Dan buat nerima fakta itu gitu loh, untuk nerima, sebenarnya bukan fakta sih, untuk nerima pikiran itu sebenarnya dia juga takut gitu loh, takut dianggap nggak pantas itu tadi. Kayak dia itu tadi aku bilang, dia takut dilihat sebagai orang yang nggak pantas ada di sebelah kalian, makanya mungkin dia kayak kalau ada di dekat kalian mungkin dia lebih kayak yang guarded gitu loh, apa sih namanya, agak tertutup gitu ke kalian, kayak sebentar aku cari kata yang tepat, atau kayak awkward sama kalian, nggak tahu gimana mau bersikap sama kalian, karena dia tuh mikirin itu, karena kalau misalnya dia ada di dekat kalian, dia mikirin gimana caranya aku buat terlihat bagus gitu, gimana caranya aku terlihat pantas buat jadi pasangan dia, kayak gitu. Atau kalau misalnya kalian nggak lagi dalam satu hubungan, mungkin dia mikir kayak gimana caranya aku bisa dilihat sama orang yang sehebat ini gitu loh, gimana caranya aku dianggap pantas gitu loh untuk dilihat sama orang yang kayak gini. Tapi justru karena dia terlalu banyak mikir itu, karena dia terlalu banyak pertimbangan itu di dalam dirinya dia, gimana caranya, terlalu banyak mikir gimana caranya aku biar bisa pantas, sampai akhirnya itu nggak natural gitu loh, sampai akhirnya itu jadi kayak justru bikin dia malah jadi kayak berjarak sama kalian, bikin dia kayak tertutup, awkward gitu loh, jadi kayak kelihatan lah nervousnya gitu loh kalau dia ada di dekat kalian, nervous karena dia itu mikirin gimana caranya karena dia terlalu banyak mikir gimana caranya dia bisa kelihatan bagus di depan kalian yang seterang ini gitu loh di mata orang-orang juga, kayak gitu. Nah, terus kita masuk ke perasaannya dia. Di perasaannya dia kita dapat Page of Swords reverse, Seven of Cups reverse, sama Two of Pentacles. Yang aku rasain di sini tuh dia ngerasa kayak hubungan dia sama kalian ini sesuatu yang exciting gitu loh untuk dia gali lebih dalam lagi gitu. Cuman kadang dia ngerasa overwhelmed aja sama apa yang harus dia cari tahu soal kalian, karena mungkin emang dia ngelihat kalian tuh kayak kayak si bunga mawar ini, kayak si bintang ini, kayak sesuatu yang terlalu besar gitu loh untuk dia, sesuatu yang terlalu terang untuk dia. Kayak kalau kita misalnya ngelihat ke bintang gitu loh, atau kita ngelihat ke matahari gitu, kita kan cenderung untuk kayak pada akhirnya tutup mata karena itu terlalu terang gitu. Nah, itu yang dia rasain ke kalian, terlalu terang untuk dia sampai dia tuh takut. Sebenarnya dia tuh pengen tahu gitu loh, di dalam diri kalian tuh ada apa gitu, gimana rasanya untuk berhubungan sama kalian tuh kayak gimana, kayak gitu. Dia sebenarnya pengen tahu itu, pengen gali lebih dalam lagi soal kalian, gimana caranya kalian bisa sepopuler ini, atau apapun itu soal kalian, dia pengen cari tahu lebih dalam lagi. Cuman dia terlalu takut untuk itu gitu loh, karena dia ngerasa kayak itu terlalu terang, itu yang tadi aku bilang, sampai kadang-kadang dia nutup matanya dia sendiri gitu loh, dia yang ngasih perlindungan untuk dia sendiri gitu, untuk cari tahu kalian lebih dalam. Terus bentar ya. Nah, pokoknya dia tuh kayak lagi nyari gimana caranya, kayak posisi enaknya, tempat enaknya, titik enaknya gimana dia tuh bisa nyambung sama dunia kalian gitu loh, biar seenggaknya dia tuh kalian tuh bisa ngeliat dia kalau misalnya emang kalian gak lagi dalam satu hubungan, atau kalau misalnya kalian lagi dalam satu hubungan, dia tuh nyari posisi enaknya gimana caranya dia bisa dilihat sebagai orang yang menarik gitu sama kalian, walaupun walaupun mungkin aja sebenarnya kalian kayak apaan orang lu udah menarik gitu loh buat gue, kayak gitu. Mungkin kalian ngerasa kayak gitu, kayak kalau misalnya dia nggak menarik, mana mau kalian pacaran sama dia gitu, mungkin kalian mikir gitu. Tapi menurut dia tuh kurang menarik untuk ada di sebelah kalian, untuk bisa menghibur kalian, bikin kalian puas, bikin kalian puas ada di dalam hubungan sama dia ini,
kayak gitu. Nah sekarang dia lagi berusaha untuk gimana cara enaknya untuk dia bisa jadi orang yang pantas itu untuk kalian, jadi orang yang menarik itu untuk kalian, kayak gitu. Dan itu kadang emang bikin dia overwhelmed sih, soalnya kalian tuh kayak buat dia tuh terlalu luas, itu tadi terlalu apa namanya, buat dia mungkin kalian terlalu kayak banyak yang harus dicari tahu soal kalian, terlalu terang bahkan kayak gitu. Tapi dia pengen tahu, dia pengen menggali kalian lebih dalam lagi, pengen ngerasain kalian lebih dalam lagi kayak gitu. Terus kita masuk ke oracle cardnya, kita dapat mirror dengan who or what is triggering you, sama dance with life dengan do something to change your energy. Nah, yang aku ngerasain di sini adalah dia harus bisa lebih santai. Dia harus bisa lebih apa namanya, dia tuh ngerasa dia bahkan ngerasa juga kalau dia tuh terlalu tegang gitu loh sama kalian, terlalu banyak mikir, dan dia tuh sebenarnya pengen lebih santai sama kalian, pengen jadi kayak alami aja gitu sama kalian, pengen jadi diri dia sendiri gitu sama kalian, pengen ngerasa puas gitu kalau gimana ya, pengen ngerasa puas sama dirinya dia sendiri yang dia tunjukin ke kalian. Tapi saat ini tuh dia belum gitu loh. Dia pengen nunjukin dianya sendiri dan kalian juga bisa tertarik sama dia, tapi dia ngerasa dirinya dia sendiri yang sekarang itu nggak akan menarik untuk kalian, nggak akan bisa bikin kalian puas. Bahkan buat orang-orang yang ngelihat kalian pun, yang ngelihat kalian berdua pun, misalnya kalian berhubungan, misalnya kalian punya hubungan maksud aku, misalnya kalian berdua lagi dalam satu hubungan, mungkin dia ngerasa orang-orang lain yang ngelihat kalian berdua itu akan ngelihat kalian tuh jomplang gitu. Nah dia tuh pengen gimana caranya dia bisa jadi diri dia sendiri, tapi dilihat orang tuh tetap bagus-bagus aja. Sekali lagi, ini semua cuma ada di pikiran dan perasaan dia. Jadi kalau misalnya emang dia sebenarnya bagus gitu loh di mata orang lain, ya itu gitu loh, maksudnya emang pikiran kita dan perasaan kita tuh emang bisa mainin kita tuh segitunya gitu loh. Walaupun sebenarnya kita sebenarnya bagus gitu, walaupun kita sebenarnya bagus di mata orang lain, tapi kalau pikiran sama perasaan kita bilang kita negatif, kita akan ngelihat diri kita tuh negatif terus gitu. Makanya pikiran dan perasaan kita tuh berpengaruh segitunya buat kita, kayak gitu. Terus kita terakhir masuk ke apa ini? Oh ya, keputusan yang dia ambil saat ini. Maksudnya apa yang dia jalanin saat ini berdasarkan pikiran dia tadi itu, yang ini berdasarkan perasaan dia tadi, sama ini common ground-nya. Jadi apa yang dia lakuin, apa yang dia tunjukin ke kalian pada akhirnya. Untuk pikiran dia kita dapat Nine of Pentacles. Nah, jadi dari pikiran dia ini, dia kayak milih pada akhirnya kayak ya udahlah, aku nikmatin aja, mensyukuri apa yang dia punya sama saat ini sama kalian gitu. Karena karena di pikiran dia menurut dia, orang kayak dia tuh nggak banyak kesempatan untuk bisa bareng sama orang kayak kalian gitu loh. Nggak banyak kesempatan untuk kayak dekat sama orang yang sepopuler kalian, yang sepintar kalian, sebaik kalian, secantik atau seganteng kalian gitu. Misalnya dia mikir tuh orang kayak dia itu nggak punya banyak kesempatan untuk itu, jadi dia milih untuk kayak ya udah, nikmatin aja, aku punya pasangan yang gila ini gitu loh, yang sebintang ini, yang seterang ini gitu. Dia milih untuk nikmatin itu aja, dan apa yang bisa dia lihat dari kalian, apa yang bisa dia explore dari hubungan ini sama kalian, dia milih untuk nikmatin itu semua aja selama dia masih punya kesempatan itu. Itu yang aku dengar, kayak ada itu gitu, ada satu intonasi itu kayak selama aku masih bisa sama dia, aku nikmatin aja kayak gitu. Terus dari perasaan dia kita dapat the world. Ini intinya sama kayak yang tadi juga sebenarnya, dia lagi berusaha ya, bentar ya, goyang-goyang. Ya intinya dia tuh kayak ya udahlah, aku berusaha nikmatin aja semua perasaan yang aku rasain ke dia ini gitu, atau yang kayak udah aku nikmatin aja gimana rasanya punya orang kayak gini. Ini dua kartu ini yang aku dengar itu sama gitu, pokoknya nikmatin aja hubungan aku sama dia selagi aku masih bisa, karena nggak akan sering gitu loh orang kayak aku bisa dapat orang kayak gini gitu loh, orang kayak pile 4. Ini orang tuh hebat banget, aku kayak punya segalanya gitu sama orang ini gitu. Ya udah, aku nikmatin aja dulu sekarang, walaupun aku rasanya kayak nggak pantas atau kayak gimana, pokoknya aku punya si pile 4 ini, kayak gitu.
kayak gitu intinya. Terus common ground nih, kita dapat Ten of Swords. Nah, pada akhirnya emang si pikiran kalau dia nggak pantas, perasaan kalau dia nggak pantas itu tadi, itu bikin dia tuh kayak cemas, bikin dia kayak banyak pikiran. Itu pada akhirnya memenuhi pikiran dia sendiri gitu loh. Apalagi kalau misalnya dia lagi kayak kesepian atau apa, dia pasti banyak mikir kayak, iya sih emang nggak pantas untuk dia ya, iya emang nggak pantas untuk dia, aku mendingan sendirian aja, kayak gitu-gitu. Itu banyak pikiran itu yang ada di dalam dirinya dia. Cuman dia mikir selama dia masih bisa lewatin ini semua gitu loh, pada akhirnya dia masih bangun lagi gitu, pada akhirnya dia masih punya kalian di sisi dia gitu, pada akhirnya dia masih bisa punya perasaan sama kalian gitu, ya udah gitu loh, dia terima aja itu semua. Tapi aku belum lihat juga ada perbaikan soal itu gitu loh, dari sisi dia gitu. Aku belum ngelihat ada gerakan untuk memperbaiki gimana dia ngelihat self worth-nya sendiri gitu loh, gimana dia ngelihat dirinya dia sendiri, ngelihat kualitasnya dia sendiri gitu. Karena kalau misalnya sebenarnya ini kuncinya tuh cuman gimana dia ngelihat dirinya sendiri aja gitu. Kalau misalnya dia ngelihat dirinya sendiri apa adanya, dia udah bisa kayak ngerasa pantas sama kalian, dia bisa ngasih segalanya yang kalian butuhin kayak gitu. Kuncinya cuman di situ gitu. Makasih udah dengerin sampai akhir, segini aja yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya kalian ngerasa ini resonate atau cocok sama cerita kalian atau gimana, kalian bisa langsung share di comment section. Karena aku sejujurnya aku beneran kepo gitu loh sama cerita-cerita kalian. Aku senang bacain cerita-cerita kalian, senang tahu cerita-cerita orang, dan aku harap kalian juga senang berbagi cerita di platform aku. Walaupun aku kadang belum sempat respon, tapi aku selalu baca-bacain gitu. Kalau misalnya kalian suka videonya, bisa di like, subscribe, di share ke orang-orang terdekat kalian. Sekali lagi makasih banget, aku berharap yang terbaik untuk hidup kalian keseluruhan, ke hubungan kalian, apapun itu semoga kalian bisa melalui segalanya dengan baik, dengan segala action yang terbaik untuk kalian gitu. Oke, langsung aja good luck di hidup kalian, see you in the next reading, dadah.